Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi terkait hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Untuk sub pokok bahasan yang ingin saya bahas antara lain pengertian hakikat itu sendiri, pengertian manusia, pengertian pendidikan, pengertian hakikat manusia, karakteristik manusia, dimensi hakikat manusia, pengembangan hakikat manusia, pengertian hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, dan hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hakikat itu sendiri? Hakikat merupakan suatu kebenaran yang mendasar. Nah, ini didasarkan pada etimologi dari bahasa Arab ya, yaitu hak ya. Kemudian apabila seorang menjelaskan suatu objek, maka yang dijelaskan adalah ciri-ciri yang mendasar dari objek tersebut. Seperti seorang mempunyai satu tangan tetapi mampu berpikir secara normal, maka orang tersebut dianggap manusia yang layak. Kemudian seseorang yang mempunyai dua tangan tetapi tidak mampu berpikir secara normal, maka orang tersebut dianggap manusia yang tidak layak. Seperti itu. Maka bisa disimpulkan bahwa pikiran merupakan salah satu ciri hakiki dari manusia. Selanjutnya pengertian manusia. Manusia dari bahasa Arab man ya, yang artinya manusia, dan nasia itu yang artinya pelupa. Jadi manusia itu dapat diartikan seperti orang yang lupa tentang aturan atau peringatan dari Tuhan ya. Atau kalau kita sebut manusia tuh tempatnya khilaf, ya kan? Seperti itu. Selanjutnya, hakikat manusia itu dapat ditinjau dari beberapa dimensi, dari individu, sosial, moral, atau keberagaman. Nah, keempat dimensi tersebut perlu dikembangkan melalui pendidikan. Untuk pengertian pendidikan itu sendiri secara etimologi, dari bahasa Arab artinya adalah pedagogi, yaitu dari bahasa Yunani ya, yaitu pedagogi. Kemudian akein yang berarti membimbing. Jadi pedagogi berarti bimbingan yang diberikan pada anak ya. Pais tadi anak ya, kelupaan sedikit. Jadinya pendidikan itu, saya ulang, secara bahasa etimologinya dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi yang berasal dari kata paris, anak, dan akein atau membimbing, sehingga pedagogis ini bisa diartikan sebagai bimbingan yang diberikan pada anak gitu. Kemudian kalau dari arti bahasa Inggris itu sendiri education ya, yang berasal dari bahasa Yunani educare, artinya membawa keluar yang tersimpan di dalam jiwa anak itu untuk dituntut agar tumbuh dan dapat berkembang. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai kegiatan secara umum dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia ini kita selalu berproses dalam pendidikan. Selanjutnya, pendidikan ini juga suatu usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri ya, sehingga bisa kita sebutkan sebagai kebudayaan manusia, membudayakan manusia. Selanjutnya adalah pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia secara terminologi yaitu realitas. Maksudnya adalah manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya, dan manusia bukan hal yang semu. Manusia itu temporer atau pada kondisi labil. Selanjutnya, untuk pandangan tentang hakikat manusia itu sendiri dapat memunculkan bagaimana eksistensi dari manusia itu dan interaksinya tentunya pada lingkungan. Untuk hakikat manusia tidak mungkin terlepas dari faktor lingkungan, di mana terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungannya,
sehingga akan menjadi pembeda pada setiap individu-individu manusia itu sendiri. Hakikat manusia kalau menurut Jalaluddin dan Abdullah merupakan suatu pandangan aliran serba zat, serba ruh, aliran dualisme dan eksistensialisme. Apa artinya? Untuk pandangan aliran serba zat berarti sungguh-sungguh ada, ya, berupa zat atau materi. Nah, alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur di dalam alam tersebut, sehingga manusia disebut zat atau materi. Selanjutnya adalah aliran serba ruh. Nah, berarti pada hakikatnya manusia itu punya ruh. Nah, adapun zat itu adalah manifestasi dari ruh di atas dunia ini. Berarti menurut aliran ini ruh itu adalah hakikat, sedangkan badan adalah penjelmaannya, ya, atau bayangannya. Kemudian pandangan aliran dualisme berarti manusia pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, jasmani serta rohani. Untuk dua substansi tersebut tidak saling ketergantungan. Jasmani tidak berasal dari rohani, demikian pun sebaliknya. Nah, yang terakhir, pandangan terakhir adalah eksistensialisme. Jadi manusia itu merupakan apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Eksistensi manusia di dunia, seperti itu. Hakikat manusia untuk pandangan psikoanalitik, ya, menurut Sigmund Freud, bahwa manusia itu terdiri dari 3 komponen, ID, ego, dan superego. Untuk ID berarti struktur kepribadian yang asli, yang berisi segala sesuatu sesuai dengan psikisnya atau psikologinya sejak lahir. Kemudian kalau ego berarti struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realistis atau realitas dalam kepribadiannya untuk membentuk keputusan yang rasional. Kalau superego berarti berhubungan sama moral kepribadiannya. Ya, jadi perhatian utamanya adalah pada memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah, sehingga manusia dapat bertindak sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat, ya. Selanjutnya untuk hakikat manusia sebagai pandangan humanistik, ya, oleh Roger Hansen, Adler, dan Martin Buber, bahwasanya manusia itu merupakan suatu hakikat keberadaan manusia dan dari manusia berdasarkan rasio atau pemikiran dari manusia itu sendiri. Dalam batas tertentu, manusia menentukan nasib dan arah kehidupannya sendiri. Manusia bukan makhluk yang jahat atau baik, tetapi memiliki potensi untuk keduanya, ya, sehingga tergantung lingkungannya untuk membentuk. Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya. Manusia adalah makhluk yang senantiasa tidak pernah sempurna dalam kehidupannya. Untuk hakikat manusia secara pandangan behavior, Skinner, Thorndike, Weston, Pavlov, dan Gagne, manusia itu dituntut oleh pengaruh lingkungan yang ada dari individu yang bersangkutan. Nah, lingkungan ini menjadi penentu tunggal dari tingkah laku manusia. Jika ingin merubah tingkah laku manusia, maka perlu dipersiapkan terlebih dahulu kondisi lingkungannya yang mendukung ke arah perubahan, atau kita sebut sebagai teori belajar, ya, dalam ilmu pedagogik. Selanjutnya adalah hakikat manusia menurut paham eksistensialisme. Menurut Umar Tirtharja dan Lasula menyatakan bahwa manusia itu memiliki kemampuan menyadari diri, bereksistensi,
menentukan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, serta kemampuan menghayati kebahagiaan. Untuk pandangan Islam berarti al-insan, yang artinya manusia sering menjadi pelupa, ya, atau sehingga diperlukan teguran dan peringatan. Atau anas, yang artinya bergerak, atau unas yang berarti nampak. Al-bashar, karena manusia ini cenderung perasa dan emosional sehingga perlu disabarkan dan didamaikan. Bani Adam berarti manusia menunjukkan adanya asal-usul yang bermula dari Nabi Adam sehingga manusia bisa tahu dan sadar akan jati dirinya. Karakter manusia, dia sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang pertama, karena manusia itu makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari jasad dan ruh. Kemudian manusia ciptaan Allah atau makhluk Allah yang paling potensial. Manusia adalah puncak dari ciptaan dan makhluk Allah yang tertinggi. Sebagai hamba juga, sejalan dengan keistimewaan dan kelebihan dari pemiliknya, yaitu Allah, yang menegaskan dalam Al-Quran bahwa tujuan pokok penciptaan manusia adalah untuk mengenal Allah sebagai Tuhannya serta mengabdi kepadanya. Nah, dimensi hakikat, kalau menurut Mutya Harjo dan Umar Tirta Raharja, ada 4. Keindividual, berarti dia manusia itu dilahirkan dan dikaruniai potensi untuk yang khas atau unik, ya, yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian dimensi kesosialan berarti bergaul. Dimensi kesusilaan berarti kepantasan yang lebih tinggi, dan dimensi keberagaman sebagai makhluk religius. Pengembangan dimensi dalam hakikat manusia itu sendiri, sasaran pendidikan adalah manusia, sehingga pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Nah, di sini ada 2 kemungkinan hasil yang diberikan oleh seorang pendidik. Yang pertama, pengembangan yang utuh. Di sini berarti secara faktor kualitas hakikat manusia itu sendiri, secara potensial dan faktor kualitas dari pendidikan yang disediakan dalam pemberian layanan atas perkembangan dari masing-masing individu itu. Yang kedua adalah pengembangan yang tidak utuh. Nah, ini terjadi jika unsur dimensi hakikat manusia terabaikan untuk ditangani. Selanjutnya, pengertian hakikat. Di sini ada hakikat pendidikan. Ya, menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya pendidikan itu merupakan proses penanggulangan masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Untuk hakikat pendidikan menurut Freire itu adalah membebaskan. Jadi pendidikan ini harus mencerminkan realitas sosial. Pendidikan tidaklah dibatasi oleh metode dan teknik pengajaran bagi anak didik. Hakikat pendidikan yang lainnya menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bahwasanya merupakan usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya atau masyarakat, bangsa, dan negaranya. Baiklah, untuk tujuan pendidikan itu sendiri ada tujuan umum dan khusus. Untuk tujuan umumnya berarti untuk tujuan hidup atau life skill. Untuk tujuan khususnya berarti bersifat sementara, tidak lengkap, institusional, dan instruktusional. Untuk yang tujuan pendidikan sementara. Tujuan pendidikan sementara, ya, di sini ada pada saat masa balita, kanak-kanak, anak sekolah, remaja, dan dewasa.
untuk yang lengkap berarti dia berupa jasmani, ya, kognitifnya, afektif, dan keterampilan. Untuk institusional, nah berarti tujuan pendidikan yang ada di sekolah, luar sekolah, dan pendidikan nasional. Untuk tujuan pendidikan institusional berarti berhubungan dengan tujuan pendidikan kurikulum dan insidental. Selanjutnya, bagaimana hubungan manusia dan hakikat pendidikan itu sendiri. Untuk hubungannya ada dua pandangan, humanistik dan behavioristik. Untuk humanistik berarti proses pembelajaran itu menekankan pada pentingnya hubungan interpersonal, menerima siswa sebagai seorang pribadi yang unik, yang memiliki kemampuan, dan peran guru hanya sebagai partisipan dalam proses belajar bersama. Jadinya sebagai motivator, fasilitator, seperti itu ya, pembimbing. Kemudian untuk pandangan behavioristik berarti faktor intrapsikis berarti atau pendidikan tidak berorientasi pada tujuan yang bersumber dari siswa. Tujuan pendidikan itu bersifat eksternal, yaitu ditentukan atau dirumuskan oleh lingkungan. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah.